Kita ngomongin apa sekarang nih, Pet? Ini udah hari Rabu nih. Nggak main mata? Nggak usah. Tadi main mata. Tadi kan main mata, udah di cancel. Gue mau bales. Ada gini. Ngomongin apa kita nih? Ini kan hari Kamis sih, Mon. Bego nih. Gue pakai usaha ganti baju, buka celana, gue bales nih, Mon. Jadi kita ini take hari Kamis ya, guys. Kamis malam lagi. Tahu banget ya, orang mau ngupload mepet-mepet. Tahu. Syuting mepet-mepet. Ini gara-gara kameramen Arsenal nih. Lagi proyek sampingan dia di MS. IIMS. Wih. Jadi bocorin lah. Ya nggak apa-apa. Gue seneng lah lu proyek di IIMS. Soalnya kameranya luar biasa. Wah, gila. Ini bisa dikasih lihat nggak kameranya? Susah, Mon. Gimana caranya dia nyorot diri sendiri? Dibalik gini. Gue mau bikin tato lagi ya. Lu bikin tato di mana? Kanan nih. Kok nggak ada tato MU, Bang? Hah? Ada dong, tunjukin dong, Mon. Tunjukin dong, Mon. Ada gue tulisan MU. Kurang MU apa Ada gua? nih, di sini nih. Bener-bener nih. Bumper dulu. Kembali lagi di Perosalan. Sekarang enak lu bisa ini loh. Perfect. Selesain dulu pembukaannya. Kembali lagi di Perosalan bersama gua. Siapa gua? Nah udah nggak ada yang ngasih nama lagi soalnya nih. Dia Raymond. Gua Raymond dan Gua Patrick. Dorgu. Patrick Dorgu Tarigan. Kita mau ngomongin apa sih nih? Gua mau ngomongin, gua nggak mau ngomong. Gua mau ngucapin terima kasih pertama-tama. Oke, sama siapa? Silakan. Panas sih di sini. Xie, kakak besar Real Madrid. Anda telah menyingkirkan klub wannabe. Klub yang pernah membantu kita waktu kita kena bom itu. Perang Dunia Kedua. Perang Itu Dunia Kedua. City juga bantu kita kali. Iya, Kan tapi kita main di stadionnya mereka. Tapi kan kita ditawarin duluan sama Real Ya, Madrid jadi kan. Ini sekedar informasi buat adik-adik yang baru ngikutin MU. Pada Perang Dunia Kedua, Ya. Old Trafford itu kena bom. Ntar ada videonya di bawah sini nih. Biar lo ngerjain kameraman ya. Ya, Old Trafford sebagian hancur gitu. Lanjut, jadi nggak bisa digunakan untuk kompetisi. Nggak bisa. Nah, tetangga kita yang berisik ini dengan baik hati Waktu itu belum berisik. Belum. Masih ade-adean lah, ade-adean. mereka nawarin, ya udah pakai dah. Pakai dong. Bukan Etihad yang sekarang ya. Namanya juga dulu bukan City, Bukan. West Gorton. Dia nawarin main road untuk kita jadikan kandang sementara. Tapi kakak besar Real Madrid Ya. membantu kita dengan hal yang luar biasa. Wah. Dia kasih pemain-pemainnya Real Madrid untuk main sebagai pemain MU. Wah, sama stadion juga kan? Stadion enggak? Kita sempet make. Gua Iya, Santiago. pernah Iya. dipakai buat turnamen apa gitu, gue lupa. Jadi kita sempet kesana lah. Gue juga udah lupa. Eropa. Tahun 40-an, men. Ya. Lu bayangin umur kita sekarang berapa? Iya kan dulu, gue reinkarnasi dulu jadi masih ingat. Masih ingat ya, Man? Masih Ya? ingat. Bullshit. Tapi ya itu. Sekarang kita ditolong lagi. Sekarang Nggak ditolong bukan sih. ditolong sih. Cuma maksudnya iya, kita iya. cuma mengucapkan terima kasih. Dikasih apa ya? Dikasih hadiah. Iya, tapi bukan karena itu, Mon. Karena di Twitter sempat ngetrend tuh yang di luar ya, pada ngatain yang posisinya di liga itu 15 nggak usah banyak ngomong, katanya gitu. Jadi Gila kasar banget itu. Sakit sih. Akamsi Manchester United. Orang kota lah, orang kota. Akamsi Manchester United nih, begitu Real Madrid ngalahin City, semua bilang Gracias katanya kan. Thank you, she. Terima kasih Real Madrid. Gracias begini sih. Iya nggak apa-apa. Ini she-nya. Gracias gimana? She. nih. Gracias. Pokoknya jadi Real Madrid lolos 16 besar sekarang. Kualifikasi kan kemarin itu. Jadi dia Hat-trick ya Mbappe ya? Mbappe 3 gol. Wah, Luar biasa. Lu kan nonton?
Nonton dong. Gue bangun semalam sengaja buat nonton bocah mantan anak kebanggaan Manchester. Siapa? Rashford. Oh, lu nonton Aston Villa Liverpool. Yang berakhir di skor Berapa? Ayo. 2-2. Tapi nggak apa-apa. Gua puas lah nontonnya, seru. Terus kalau ada iklan gue pindah ke City. Lagi nonton bola ada iklan. Iklan apaan? Ya pokoknya gue pindah-pindah lah nonton lah. Seru. Tiba-tiba di tengah pertandingan muncul kopi gapa. Lu nggak nanya Rashford bagus nggak mainnya? Rashford bagus nggak main? Itu dia pertanyaannya. Berubah lah. Sama ente udah pindah klub, tapi paling nggak dia lebih enak karena posisi benar-benar jadi winger kan di situ. Cuman dia tetap bertanya walau-walam lah. Kepala nunduk ke bawah, dribble, sikat-sikat. Ada ya dia sempat bikin assist kalau nggak salah gol pertama. Yang pertandingan kemarin. Bukan assist juga sih, dia nendang ke arah gawang, kena tiangnya balik ke Oli Watkins. Kemarin juga Oli Watkins bikin gol lagi kan. Dia lebih bebas sih main di Villa, karena si Unai Emery juga bilang dia bisa cepat beradaptasi dengan permainan sekarang ya. Jelas maksud gue 4-2-3-1 dia udah terbiasa main jadi winger juga. Sejak dia mulai masuk ke Manchester United ya pola yang dimainkan cuma 4-2-3-1. Iya, dia di kiri terus sekarang tadi malam pindah ke kanan dan menurut gua bagus. Dia aspek nyerang di situ. Tapi bertahannya ya Rashford nggak ikut turun beberapa kali, tapi kalau udah yang babak kedua ke atas tuh udah ya begitulah Rashford lah. Jadi overall pertandingan Aston Villa Liverpool kemarin bagus ya? Hah? Aston Villa Liverpool kemarin bagus nggak? Sama aja sih menurut gue. Maksud gue yang diharapkan dia waktu masih berseragam Manchester United bukan Rashfordnya. Siapa? Aston Villa Liverpoolnya bagus nggak pertandingannya? Oh bagus. Gue puas sih nontonnya, seru. Liverpool juga terakhir golnya Trent Alexander-Arnold kalau nggak salah nyelamatin jadi 2-2. Yang artinya selisih gap point tinggal Liverpool dan Arsenal tinggal 5. Gua nggak akan bilang Arsenal aja juara, tapi paling nggak gue ada pertanyaan nih. Intinya kan biar makin seru nih liga kan. Biar seru. Nggak ada runway champions jadinya kan. Selisih 35. Cuman gue mau tambahin nih, kameramen Arsenal yang lagi sibuk main HP, lagi kerja. Lagi pesen. 5 poin nih. Kalau 2 musim kemarin kan lu yang mimpin dan lu akhirnya bottle it kan gitu. Nah, ini kesempatan nih. Lu kan yang ngejar nih. Nah, Liverpool masih harus ketemu City, masih harus ketemu Arsenal lagi. Jadi ada kesempatan ketemu MU lagi. Emang iya ya? Iya. Masih ketemu kita ya? Iya. Masih ada sekali lagi. Wani Piro kita bantuin. Masih bisa lah. Gua ada pertanyaan buat lu. Apa tuh? Belum. Gue belum ada rencana nikah lagi. Bukan itu. Nggak ke situ. Minggu depan. Saya tidak peduli tentang itu. Ya, minggu depan. Jadi lo lebih peduli Liverpool juara atau MU degradasi? Liverpool juara atau MU degradasi? MU degradasi. Kenapa? Males gue ngeliat Liverpool juara. Bagusan MU yang degradasi. Tapi kan kalau degradasi ada untungnya buat kita. Apa? Satu, kita bisa Glazer tuh bakal mulai paling minimal dibukain matanya. Nih loh, di Championship lu nggak bisa jualan seperti kayak di Premier League. Itu satu. Yang kedua. Tapi dia udah bilang kemarin. Apa? Nanti itu gua bahas. Terus yang kedua, tuh yang namanya fans karbit yang nggak jelas tuh semua pada hilang. Ini bukan warga Poros ya? Bukan dong, warga Poros gak fans, supporter. Yoi, kalau lu udah jadi warga, kalau fans juga santai. Enggak santai gua. Terus. Walaupun akhir-akhir ini nggak ada lagi sih. Artinya mungkin mereka sekarang udah makin dewasa. Tapi itu efek daripada kita udah posisi 15 kan gitu. Udah nerimo. Jadi ayo kita disponsorin Rinos nih. Kagak ada. Bayar. Rinos. Gua kejam sekarang. Udah gitu. Yang ketiga, kalau kita sampai degradasi, ini semua pemain-pemain yang gaji tinggi ini kan bakal hilang nih.
Benar nggak? Ya, jelas, Ya dong. jelas. Nah, lu bisa tuh mainin anak-anak akademi. Ya udah mulai aja fight lagi dari bawah. Turun terus kayak Blackburn. Enggak lah, kita itu bakal Turun terus kayak lu Blackburn. enggak, tapi seriously, gua ngeliat Newcastle United ya ketika mereka degradasi. Virzi ya dan kawan-kawan lah ya. Tapi pemainnya bertahan. Iya, karena kan setahun doang. Iya. Cuma maksud gua fansnya jadi lebih sehat dibandingkan ingat gak dulu zamannya Masa sih? si Kevin siapa namanya? Bukan Kevin Hart dong. Kevin siapa? Kevin Keegan. Kevin Keegan. Nah. Lu inget gak dulu songnya kayak mana fans supporter-supporternya Newcastle zaman-zaman dulu? Sekarang juga teman-teman gue Newcastle juga song-song. Iya, lalu kan pernah taruhan kan sampai ganti logo UI. Cuman Oh, maksudnya ke filter lah. Ke-filter. Yang mana yang beneran Iya. supporter, mana yang cuman ngefans yang FOMO lah. Jadi maksud gue tuh ya udah itu yang 3 hal yang menurut gue itu yang akan mendewasakan fans United juga, supporter United ini. Jadi bagi gue daripada gue harus melihat Liverpool tinggal bilang 20 kali. Sir Alex Ferguson mengatakan, taruh lu sebelum salaman. Sir Alex Ferguson mengatakan, we knock you off your perch ketika kita melewati 18-nya mereka di 19 kita. Masa kita mau hilangkan kerja kerasnya? Pertanyaan yang sama gua tanyakan ke kalian yang nonton ini, jawab di kolom komentar ya. Hadiahnya apa bang? Mendingan enggak, ini kan pertanyaan. Gua cuma mau tahu doang pola pikir temen-temen semua warga Poros. Lo mendingan ngelihat Liverpool juara atau MU degradasi tahun ini? Dah itu aja. Arsenal juara. Hah? Arsenal juara. Kalau ada pilihan itu ya jelas itu yang gue pilih. Makanya Gi. Kesebut nama. Wah, parah. Makanya kamera namanya Ginyo. Gi. Namanya Suigi. Aduh. Nggak, makanya gue kameramen Arsenal, gue bilang, nih sampai Arsenal nggak juara musim ini, udah mendingan lo bubar aja dah sebagai klub. Ya. Bubarin. Nah, nggak ada gunanya. tiga tahun berturut-turut buat apa coba? Ngomong-ngomong soal Glazers tadi, lu kan sempet singgung. Ya. Udah sempet ternyata kemarin tuh dari Sky Sport nyamperin beliau Di Amerika. Di Amerika. Ditanya, Terus dia nggak mau interview di jalan, terus tiba-tiba dia bilang, I'm going to meet the president. I don't think this is the appropriate time. Saya mau bertemu dengan presiden. Intinya ketika ditanya gitu dia bilang no. Dia dengan tegas menjawab, lo kalau misalnya MU degradasi, kalau MU terjadi sialah klubnya berantakan, hancur, degradasi segala macam, lo akan jual saham ini ke siapapun itu atau enggak? Dengan tegas dia bilang enggak. Karena dia belum tahu championship itu seperti apa, Mon. Tapi kan dia nonton olahraga juga dong. Maksudnya dia pasti tahu. Emang dia nonton olahraga? Dia nonton Buccaneers. Lu tahu nggak? Nih, gua kasih tahu fun fact nih. Ya, fun fact. Keluarga Glazers ini kan pemilik di Amerika sana tim sepak bola NFL Buccaneers kan? Buccaneers, betul. Lu tahu nggak? Setiap kali Manchester United tur ke Amerika, nggak pernah tuh dibawa ke Tampa. Tampa Bay. Nggak pernah tuh dibawa kemana-mana. Nggak, maksudnya ke Buccaneers, nggak pernah main di Buccaneers. Kenapa? Karena Glazers tuh takut. Mereka tuh kan selalu main di Rose Stadium tuh di Los Angeles, atau dibawa ke New York, atau ke Houston, atau sampai ke Florida kemarin ke Miami kan. Los Angeles. Nah, lo tau nggak kenapa? Kenapa? Karena Buccaneers itu stadionnya, fasilitasnya itu canggih, up to date banget. Jadi tempat latihannya up to date banget, fasilitasnya itu bagus, paling terbaik di antara NFL. Dari kecil, betul. Ya, tapi itu benar-benar salah satu stadion yang terbaik di NFL. Lo bayangin kalau sampai pemain MU latihan di sana dan melihat fasilitas yang begitu bagusnya, begitu canggihnya, sementara kembali ke Manchester melihat Carrington seperti itu, udah kayak kandang kambing. Menurut lu mental pemain itu seperti apa? Menurut lu mereka bakal protes? Mereka akan protes. Nah pasti. Itu alasan kenapa nggak pernah dibawa ke Buccaneers. Nah itu guys. Jadi kalau dan yang balik ke tadi yang awal, kalau misalnya dia bilang sekarang no, karena menurut gua dia belum tahu seperti apa championship. Satu, ada namanya pembatasan finansial untuk bahkan sponsorship. Ya, betul. Jadi itu nggak bisa lu nggak bisa seenak dewa yang sekarang tuh pun harus dilepas. Kayak contohnya Adidas. Adidas sudah pasti melepas diri 50%. Iya, maksud gua untuk itu kan nggak adil buat klub championship. Kalaupun Adidas tetap mau, nggak bisa.
akan harus dilepas paling nggak 30-40%. Tapi ya. Adidas juga udah bilang kalau lu sampai degradasi ya kita cabut 50%, Iya. kan gitu. Dan ditambah lagi. Dan plus-plus yang lainnya Ya, ada kondisi apalagi nih sekarang lagi ada rumor katanya Premier League dan Championship ya, maksudnya Liga di Inggris, FA-nya lah ya, mau membentuk sebuah sistem rule regulation yang salary cap, kurang lebih kayak NBA gitu. Iya. Lu kebayang nggak kalau Premier League aja udah di salary cap nanti, Apalagi Championship kan ya. gitu, lu nggak bisa lagi datangin pemain-pemain. Betul. Bahkan mungkin Bruno aja lu nggak bisa pertahankan. Intinya ketika itu terjadi, bisnis dia udah pasti ketahan, sponsor masuk juga ketahan, pemain yang sekarang dia punya mau nggak mau harus cabut. Iya. Karena masalah gaji kan nggak mungkin kayak ibaratnya gaji gua sebulan 25 juta. Terus ketika gua degradasi ya mau nggak mau lu harus 12 juta. Iya. Hilang banyak, nggak mau gua. Bagus 12 juta. Iya. Kalau diturun 12 juta itu udah bersih. Nah, makanya. Nggak ada bonus segala macam. Dan ditambah Ya, lagi. nggak mau lah. Sekarang gini deh, Pak Afram. Sebelum lu mengeluarkan statement lu nggak mau jual Manchester United kalau degradasi, lu mendingan Coba dipikir. ngomong-ngomong sama Ryan Reynolds. Tanya Wrexham kayak mana pengeluarannya. Iya. Yang ada itu Ryan Reynolds masukin duit terus, nyuntik Ini terus. mau dijual. Ya makanya. Mau dijual sama dia. Kenapa? Karena ditawar 360 juta. Iya, karena basically you don't make money. Iya. Ya kalau misalnya lu mau ngangkat klub itu, kecuali lu ownership-nya itu seperti ya contoh ya, Avram Ibrahimovic dulu ya. Ketika dia masuk itu kan dia melakukan itu berdasarkan kecintaan dia di sepak bola. Iya. Ya. Dia mungkin itulah football manager di komputer dipindahkan ke realita gitu. Iya. Itu satu. Kalau kayak Avram oke. Atau kayak kalau lu misalnya punya kayak AC Milan atau Real Madrid yang ibaratnya pemerintah. Iya, yang dan pemerintah lah ibaratnya Disupport. disupport. Nah, itu lain cerita. Tapi kalau misalnya di Premier League ini, lu lihat aja Newcastle, ownernya adalah orang terkaya di dunia. Iya. Mereka aja terbatas, nggak bisa beli siapa-siapa sampai kemarin pelatihnya aja udah sama pemain-pemain itu ngambek. Orang nggak bisa belanja. Oh. Duit ada tapi nggak bisa belanja. Iya. Nah kalau MU bisa. kalau MU emang benar-benar nggak punya duit. Tahu nggak kenapa? Karena Hutang Manchester United sudah mencapai 1 M. Ya. 1 M. Kalau di Indonesia dibilangnya 1 M, kalau di sana 1 B. Ya, karena kita juta adalah miliarnya dia. Itu euro atau Poundnya. Wah, gila sih. Jadi kurang lebih 700 dari 1 M itu 700 jutanya itu adalah hutang pembelian Manchester United yang dilakukan Avram dan keluarga Glazers di tahun 2005 yang lalu. Lu bayangin, itu utang 2005 sama bunga-bunganya sekarang udah 700 M. Lu gila nggak? Gila. Nah sisanya yang 300 itu adalah hutang kita di dalam transfer. Itu yang di episode kemarin kita sebutkan. Iya. Episode kemarin itu kita bilang kenapa kita sekarang nggak bisa belanja pemain, karena kita masih punya tanggung jawab untuk melunasi pembelian-pembelian yang masa lalu. Betul. Itu termasuk di dalam 300 M itu Casemiro belum lunas, Anthony belum lunas, Sancho baru mau lunas tahun ini. Ini catatan gua di triwulan ruginya 70,5 juta pound. Yep. 70,5 juta pound. Jadi ya susah juga mau beli pemain gini. Susah kan. Makanya dan yang dilakukan oleh Ineos, ya I understand. Ineos tuh masuk, mereka sekarang punya 27, berapa persen gitu ya? 27,5%. 27,5%. Itu yang mereka miliki dan itu yang memberikan mereka hak untuk mengelola di sisi pertandingan, maksudnya di lapangan. Tapi yang sisa ini kan masih keluarga Glazers, dan mereka masih tetap menarik dividennya mereka. Betul. Itu yang membuat Manchester United itu nggak bisa bayar utang. Iya, nggak bisa bayar utang, yang ada ngeluarin uang lagi. Ibaratnya udah lagi untungnya malah diambil, bukannya dicairin buat klub. Ya itu udah banyak lah warga yang. The only way sebenarnya yang sehat ya. Untuk Manchester United bisa mencicil ini adalah satu, Glazers nggak ngambil dividennya dulu. Ya. Minimal 2-3 tahun ke depan lu jangan tarik dulu deh. 2-3 tahun lu nggak tarik, itu minimal lu bisa menyelamatkan sekitar 100. Dia per tahunnya 190-an lah, hampir 200 juta lah. Ya makanya, jadi lu bisa menyelamatkan itu. Yang kedua, mau nggak mau lu investasi lagi di pemain.
dan lu back your manager. Kenapa? Gue bilang back your manager. Setiap kali lu ganti manager, lu kan harus bayar kompensasi pemecatan. Kemarin 14,5 juta. Yes. Itu gede loh. Gede Dan banget. itu kan duit yang terbuang sia-sia. Waktu mulai dari Moyes, kontrak 6 tahun, 6 bulan udah dipecat. Lu bayangin, Moyes 5 tahun makan gaji buta. Ya, dari MU. 4,5 tahun. Enggak dong, dia 6 tahun kontraknya. Oh, 5 tahun berarti ya. Dia dapat uang itu ya kurang lebih 5,5 tahun. Udah gitu, Jose juga baru diperpanjang langsung dipecat lagi. Sama kurang lebih kayak Ten Hag. Ten Hag juga begitu. Belum lagi Ole. Ya, dan ditambah lagi Rangnick apa yang bla 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 itu, mereka juga tetap ada kompensasinya. Cuman ya mau nggak mau lu harus standby Amorim. Mau sejelek Ya mau saat sebagus ini apapun. harus bertahan dengan apa yang dia punya kan. Iya. Nggak bisa lo ngejual lagi, ya makin nambah utang. Nah, ditambah lagi, ketika lu udah namanya oke, ya udah kita nggak mencetak Amorim, nggak mungkin lah kita bayar kompensasi lagi. Apalagi Amorim kita kontrak 3 tahun, ini baru jalan 1 tahun, Iya. belum ada 6 bulan malah. Kalau kita pecat udah otomatis ini kompensasinya juga gede. Gede. Dan bukan cuma masa itu lagi, nggak akan ada manajer yang berani lagi ngambil. Kalau udah kelihatan nih trennya seperti ini gitu loh. Ya. Yang kedua, mungkin ada aja ya nama Manchester United tetap menjual sih. Yang kedua, ketika lu mengatakan lu akan back nih Amorim untuk menyelamatkan masalah finansial itu juga ya, ya lu nggak bisa maksain dia main dengan pemain-pemain yang ada sekarang. Atau yang ada lu makin jatuh. Maksudnya untuk tahun ini ya mau nggak mau harus. Ya tahun ini oke Maksudnya lah. untuk musim tahun ke depan, mau nggak mau lu harus keluarkan duit lagi kan. Lo harus keluarkan duit. Lu Paling nggak lo berusaha jual pemain, beli Masuk. pemain. Kalau memang nggak dapat pemain top ya pemain yang dia butuhin aja udah. Lu, nggak usah pemain top. masalah pemain kita mau dijual aja kan sebenarnya susah nih. Iya. Kita walaupun sekarang tinggal Tapi dikit ya. untuk saat ini sih gue cukup optimis ya untuk penjualan pemainnya. Ya, lu jual pemain, tetap nggak akan mencukupi untuk lu pembelian pemain. Karena ya kembali lagi, merek Manchester United ketika kita datang ke klub manapun, klub misalnya lu City nih, Ya. Manchester City lo ya, Ya. datang ke gua Dortmund, lu minta pemain A, gua kasih harga di lu 80. MU datang nanya pemain yang A juga, itu jadi 160. Ya itu udah pasti karena kan kita tim papan bawah. Jadi- Belum tentu pemainnya juga mau kan gitu. Nah itu yang dan ditambah lagi, ketika lu udah jual pemain ini adalah untung lu sedikit, lu tetap harus ngeluarin dana untuk mengambil pemain yang betul-betul dibutuhkan oleh si pelatih. Iya. Itu yang gue bilang, Yang paling nggak nyamain lah, itu yang gue bilang tadi bukan pemain top tapi paling nggak Yes. yang dibutuhin. Gitu. nah itulah yang kenapa juga selama ini kita di Poros Salam, bukan sekarang-sekarang aja ya, bahkan dari dulu, dari zamannya Ole, kita udah mengatakan stop mengatakan manager out. Itu bukan solusi, itu bukan jawaban. Betul. Itu yang selalu kenapa gue kadang-kadang ya jargon gue itu jadinya ini bukan kayak lu main football manager kan, nggak segampang yang lu pikirkan untuk mengelola sebuah tim sepak bola. Ya ini karena kita ini sekarang ini berlimpah-limpah di hutang kita tuh banyak gitu loh. Dan kalau kita lakukan bolak-balik ganti-ganti manajer, yang ada kita makin tenggelam dalam hutang. Mungkin Kenapa dulu Ibrahimovic bisa melakukannya? Kenapa Real Madrid bisa melakukannya? Lalu kenapa Chelsea bahkan setelah Ibrahimovic bisa melakukannya? Ya, jangan lu samakan Glazers dengan Ibrahimovic, Boyle atau Real Madrid. Mereka itu punya Abramovich, ya. Maksud gua tuh mereka itu punya duit. Jadi dan dia itu masukkan investasi. Plus dulu FFP belum berlaku. Ya, udah berlaku tapi belum seketat Tapi sekarang. emang mindsetnya beda Glazer sama orang-orang yang lu sebut tadi. Orang-orang yang lu sebut tadi itu ngambil alih klub karena memang kecintaannya dan emang mau willing to pay. Ya. Maksudnya gua mau buang duit gua ke sini nih karena gua mau nonton apa yang udah gue beli jadi bagus. Iya. Kalau Glazers kan emang dari awal dia ambil alih United yang dipikirin adalah keuntungan Iya. kan. Itu udah beda mindset. Dia nggak peduli. Kalau dulu dia beli karena ya udah ada serai. Nah, Katakanlah kita punya seperti Abramovich lagi di MU. Atau yang betul-betul katakan si Jasim lah nih ya akhirnya beli. akhirnya jadi beli gitu. Tetap tidak bisa. Ya itu tadi yang gue bilang tentang Newcastle. Lu punya ownership juga, lu sekarang udah nggak bisa nyuntik dana seperti
pemilik bisa menyuntikkan dana personalnya dia cuma 30% Iya. dari batas ambang yang sudah ditentukan. Jadi Tapi misalnya 500 juta, lu cuma bisa masukkan dana personal lu itu 30% dari 500 juta. Ini menarik nih, asik. Maksud gue gini, kalau misalnya si Sheikh Yassim itu ngambil, artinya kan apa ya? Lu duduk gitu, gue juga duduk gitu. Jadi gini, maksud gue gini, tadi arahnya kemana sih? Kalau misalnya Sheikh Yassim ngambil, bukan berarti goalsnya adalah memperbaiki klub secara instan. Enggak, Tapi yang bisa dilakukan sama orang yang kebanyakan duit ini memperbaiki internalnya United, yang artinya lunasin hutang, menaikkan pendapatan dan lain-lain. Yang paling penting adalah ngelunasin hutang karena kita kejebak di situ. Gue nggak ngasih perumpamaan, gue kasih contoh langsung yang bisa dilakukan Sheikh Yassim. Kalau dia beli dari Glazers, dia nggak bisa beli 100% lagi dong ini sekarang. Karena 27,5-nya kan sudah miliknya Ineos. Otomatis dia cuma bisa beli berarti sekitar 72,5. 72,5% yang bisa dibeli. Nah, yang bisa dilakukan Sheikh Yassim adalah dia nggak bisa belanja pemain. Itu udah pasti. Itu nggak bisa. Yang bisa dilakukan dia adalah pertama dia bisa bayar hutang. Hutang yang 300 M itu, enggak utang transfer. Itu dia bisa lunasi. Kenapa? Karena itu masih di bawah 30% dari 500. Iya, sama sorry. Nggak, gua ngasihnya benar-benar per scale nih. Iya, maksud gue selain hutang, intinya gini, kalau orang yang siapapun lah ya, maksud gue yang terdekat ini Sheikh Yassim. Nanti sumbernya lu sebutin ya. Kalau memang Sheikh Yassim memang benar mau beli MU, paling nggak kita sebagai supporter merasa, oh udah internal kita aman nih. Iya nggak sih? Hutang udah pasti dibayar, hutang transfer segala macam, perbaikan stadion dan peningkatan kualitas training ground itu mungkin, tidak termasuk di dalam FFP. Ya, mungkin kalau urusan pemain itu nanti ke belakangan, atau perbaikan atau rencana pembuatan stadion itu bisa diserahkan ke Ineos. Misalnya dia masih ya udah pasti mau bertahan dong, nggak mungkin dia lepas juga. Intinya kalau misalnya Glazers lepas, permasalahan internal akan selesai. Tapi bukan permasalahan klub, yang artinya kalau lo bilang, wah kalau Sheikh Yassim masuk kita bakal juara nih musim depan. Nggak segampang itu. Yang pasti gini, kita bakalan tetap susah. Iya, gitu. Karena pemain otomatis lu nggak bisa belanja sembarangan kan. Bisa, artinya gini. Artinya lu kan ini sekarang ini yang dari 1 M itu kan ada 300 juta nih. Yang pembayaran hutang kita terhadap transfer. Itu bisa dilunasin. Itu dulu bisa lunasin. Artinya apa? FFP lu punya ruang gerak 300 juta lagi. Minimal lu bisa ngambil 3 pemain yang harga ratusan juta. Atau lu bisa ngambil 5, 6, 7 pemain yang harganya di bawah 100. Itu jadi sebuah solusi. Satu. Yang kedua, renovasi stadion itu bisa dilakukan. Dan mau Ineos yang punya proyek silahkan. Tapi paling nggak udah pasti jalan kan. Udah pasti jalan. Kenapa? Karena sekarang si Yassim sebagai majority owner bisa membayarkan itu. Ini gila ya, kita halunya parah ya. Ini kan juga, kalau misalnya kejadian, karena menurut gue ini bisa terjadi kalau ya United benar-benar terpuruk. Lo jangan lantas berdoa, ya udah bang, gue berdoa aja deh, MU makin kalah, jangan gitu. Karena ini akan merugikan kita secara keseluruhan. Degradasi udah otomatis ada kerugian. Kalau udah pasti ada kerugian. Kalaupun Sheikh Yassim masuk atau siapapun yang nyuntikin dana masuk, nggak bakal instan. Ini akan berjalan 2, 3 sampai 5 tahun. Di sepak bola itu tidak ada kata instan. Ya, ini gue kasih tau aja. Kalau lu mau ngasih gue contoh, dan kadang-kadang gue suka lucu sih kalau lu mau. Nyatanya Chelsea bisa bang, bro, this is what we do for a living. Kita pelajari kok yang klub-klub yang lain. Tapi mereka juga nggak instan. Abramovich ketika dia ngambil juga nggak langsung juara. Tahun pertama itu dia masih dengan siapa yang sebelum Ranieri. Dia masih bersama Ranieri, nggak ada ngasilin apa-apa. Musim berikutnya dia datangkan Jose. It takes time. Cuman dalam kondisi dia bukan instan sih, tapi lebih cepat aja prosesnya. Makanya dulu zaman kita kan kita bilang Rent Boys kan. Chelsea itu semua dibeli sama dia. Yang kedua, bahkan sekarang Boyle dengan semua pemain yang dibelinya itu, dia justru mikirin jangka panjang banget ini. Dia nggak ada target Chelsea juara tahun ini atau tahun depan. Kenapa? Ini beruntung aja pemainnya semua pola pikirnya tiba-tiba menyatu dan mereka bisa bertahan di atas. Nggak kayak United ya, sekali lagi ya. United udah berapa kali rombak,
Dari pelatih, pemain ya jadinya kayak sekarang. Ketika dihadapkan dengan sistem yang baru, semua butuh adaptasi yang yang panjang kalau menurut Lu tau gua. gak kenapa? Kalau Chelsea kan beruntungnya ketika mereka masuk nggak ada perubahan sistem segala macam. Pemain yang dibutuhin kebetulan pemain yang emang nyetel dengan sistem tersebut. Lo jangan samain sama MU. Bahkan kayak Liverpool dengan FSG-nya juga. FSG juga kurang lebih sama kayak Glazers. Iya. Mereka juga fans Liverpool juga nggak menyukai apa yang dilakukan. Pegel juga ya. Terus cuman lihat berapa tahun mereka untuk membentuk itu. Sejak FSG datang aja, kita nggak usah ngitung sebelumnya ya 30 tahun itu gue nggak mau hitung. Gue ngitungnya dari sejak FSG aja itu bertahun-tahun baru mereka bisa menghasilkan sesuatu. Yes, mereka juara juga di Champions League, mereka juara yang apa? Kita juga kemarin juara FA. Kita juga juara Carling Cup, tapi ini yang kecil-kecil. Bang, jangan dibandingin dong Champions League dengan FA Cup. Gue nggak bandingin. Tapi ini gue maksudnya adalah peraihan trofi itu yang kata Ole waktu itu. Lu meraih trofi, itu menutupi kebobrokan lu sebenarnya. Ten Hag dapetin kita 2 trofi, fans seneng. Kita lupa bahwa kita itu masih bobrok. Nah sekarang, dengan kondisi makin terbuka yang dibawa Amorim ini. Iya, intinya maksudnya mungkin gua benerin kata-kata Patrick ya. Maksudnya sekarang mungkin makin kelihatan bobrok karena MU-nya lagi turun. Mungkin lo nggak akan melihat semua ini kalau kita masih bertahan di 7 atau 5 besar. Paling lo ngomel-ngomel tapi lo nggak ngeliat. Iya, gitu. atau kita juga ditambah FA Cup masih hidup, Europa League masih hidup. Lo nggak akan ngelihat kalau MU tuh lagi rusak gitu loh. Karena itu yang kita dari kemarin tuh itu yang nggak kita lihat, bener nggak? Oh, iya betul. Ya kan kita sibuk ngebahas pemain kayak gimana, permainan segala macem. Ternyata di belakang tuh makin hancur. Asal lo tahu aja yang dibilang Patrick. Tadi gue coba cari tahu, gue riset. Kerugian di 2025 ini turun, pendapatan kita turun hampir 12%, yang artinya dari sekitar berapa ratus juta kita rugi 198,7 juta. Padahal tiket udah dinaikin ya. Ya, tiket udah dinaikin. Terus fans marah. Ya jelas marah karena MU lagi rusak. Siapa yang mau datang ke stadion ngelihat tim rusak dengan tiket ini? Coba kalau misalnya kita lagi 7 besar, mungkin akan rame, tapi nggak akan serame ini, bener nggak sih? Ini logika aja sih sebenarnya. Ini pernah gua rasain ketika Persija hancur. Jadi intinya sebenarnya kenapa jadi curhat? Kita kan ngajak di Poros Salang kan kita selalu tujuannya adalah mengedukasi ya sebenarnya. Kita dengan mengedukasinya juga nggak menggurui, kita nggak pernah mau menggurui. Kita ngajak berdiskusi, tapi kita menyampaikan apa yang kita tahu. Yang pasti mendukung Manchester United itu, tolong bagi warga-warga Poros, nggak ada lagi tuh pakai kata-kata miskin taktik. Manajer tuh nggak ada yang miskin taktik. Mereka tuh punya taktik. Masalahnya, gue punya 1000 taktik. Ya, tapi kualitas pemain gue yang cuma segini ya nggak bisa jalan ya buat apa? Akhirnya apa? Itu yang dilakukan Rangnick. Rangnick itu kaya, bukan nggak kaya taktik. Dia bawakan 4-2-2-2 di hari pertama aja pemain bingung. Akhirnya dibalikan ke standar 4-2-3-1 yang itu bisa pun dimengerti pakai berantem sama pemain. Iya. Demikian juga tadi kan lu keluarkan statement tuh, Rashford main di Aston Villa, balik lagi dia ngerti apa yang dia harus lakukan. Kenapa? Karena dia cuma paham 4-2-3-1 ini aja. Betul. Itu yang kenapa gue bilang posisi aslinya. Kualitas pemain di Manchester United ini, kalau kemarin gue lupa siapa yang mengatakannya, salah satu pundit, ex pemain United. Dia mengatakan, ini adalah Manchester United yang terjelek yang pernah dia lihat. Rio Ferdinand yang mengatakan. Ya Paul Scholes juga sih. Ini Manchester United yang terjelek yang dia pernah lihat. Itu udah menggambar, dan gue sepakat, gue setuju kalau kali ini. Soalnya bukan apa-apa, ya lu punya kiper Onana. Di luar gue sebagai haters, tapi memang ini nggak pantas untuk main di United. Ya, Maguire dari pertama itu gue nggak pernah mengatakan dia itu pantas untuk main di United. Cuman gue apresiasi dia fight untuk posisi dia. Betul. Dan sekarang dia udah lebih membaik. Dalot tuh kalau zamannya Sir Alex Ferguson itu cadangan aja belum nggak bakal diambil lagi coy. Iya. Di AC Milan udah di AC Milan aja udah nggak bakal diambil lagi model kayak gitu. Bahkan model Rashford itu bakal kayak sekelas Welbeck dibikin sama. Lu bayangin aja Pogba dijual sama Sir Alex. Lo kalau lo udah ngikutin United lama, lo tahu 2 bersaudara yang namanya Fabio sama Rafael Silva. Yes. Kalau lo bilang Fabio lebih jelek, wah lo nggak pernah nonton dia main gitu loh. Tapi masalahnya dia cedera terus, dan ketika dia di lapangan dia bermain kayak orang nahan sakit, ya kan? Gua nonton Fabio langsung loh. Nah, maksud gue gitu.
Fabio itu jauh lebih bagus daripada Gary Neville, pernah dibilang gitu sama Sir Alex. Iya. Lu mau bandingin dia sama Dalot, kita di foto, nggak ada apa-apanya. Jadi makanya gue bilang orang model kayak Dalot itu udah sekelas sama kayak Obertan, jago, tapi bukan di levelnya Manchester United kala itu. Mungkin kalau sama Sir Alex Ferguson udah pasti pemain-pemain yang model kayak gini nggak ada. Ya, jadi jatuhnya. Dan gue rasa Rashford bisa jadi cuma cadangan doang. Ya itu gue bilang kayak Welbeck. Iya. Kita akan memiliki seorang striker yang betul-betul bisa diandalkan. Rashford itu mungkin akan jadi backupnya doang. Ya, kalau lo mau lihat pemain yang tipikalnya Sir Alex, maksudnya orang yang main di lapangan ngasih segalanya dan emang dia mau ngikutin sistem segala macam, ya Ahmad Diallo. Ya. Itu contoh gitu loh. Yang kayak gitu ya pasti akan dipertahankan. Jadi jatuhnya gini. Jadi nggak semua pemain United sekarang itu ada di atas level yang kita mau. Ya, jatuhnya gini. Itu. Yang tadi gue bilang kan, stop untuk mengatakan miskin taktik. Yang kedua, stop mengatakan manager out. Karena ya tadi kita udah panjang lebar mengatakan nggak akan gue ulangi lagi. Itu efeknya nggak segampang yang lo pikir dan itu panjang efeknya. Yang ketiga, gue ngerti susahnya untuk mendukung manajer saat MU itu lagi jatuh. Tapi itulah kata kunci daripada support. Supporter itu ya kata kuncinya support. Misalnya lu punya pacar nih. Pacar lu baru kepecah. Kemana-mana udah ke pacar lagi nih. Biar gampang. Biar gampang. Misalnya lu punya pacar pacar lu nih baru PHK misalnya, baru kehilangan pekerjaan, ya kan? Terus? Baru kehilangan pekerjaan. Kan nggak mungkin lu baru kehilangan pekerjaan terus lu bilang, "Say, kita makan yuk, tapi lu traktir ya." Kan nggak mungkin kan? Atau bahkan lu males gua sama dia, udah nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya. Ya kan, nggak bisa perawatan dia, udah cantik kan gitu. Ya. Lu kan cowok, harusnya lu yang biayain dong, gimana sih? Ntar dulu nanti gue kesana. Cuman, ya itulah yang terjadi saat ini. Kalau ketika lu mensupport di keadaan yang gak baik kayak zaman kami dulu, gampang dukung MU bos. Gampang, orang menangan. Lu tau gak, kita dulu nonton bareng, kita gak nonton. Kita bro, bercanda. Udah pasti menang bro. Udah pasti menang. Kalau kalah ya udah gitu. Kalau misalnya itu tinggal berapa menangnya kan gitu. Kalau kalah, justru itu bukan kita sedih, bukan apa, kita ketawa. Ya kalah kan. Karena itu jarang terjadi. Ya juga sih, kalau kalah gue kesel juga. Ya cuma kan maksudnya ada beberapa. Bukan. Lo bayangin gak gue pernah maki-maki Rooney lo gue maki-maki. Ryan Giggs, gue pernah maki-maki Ronaldo yang kita lawan Middlesbrough. Gue masih kurang jago apa Rooney itu dimaki-maki. Jadi cuma maksudnya ya udah mensupport itu justru di saat mereka itu yang paling susah ini. Jadi kasih efek positif aja lah kepada MU. Coba kalau lu bukan berarti lu nggak mengkritik ya. Lu kritisasi itu yang di episode yang lalu juga gue bilang. Lu tag aja MU. Lu sampaikan pendapat lu. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa kok. Itu gampang kok. Ada Man United Indonesia juga kan. Nah lu sampaikan aja yang lu mau sampaikan. Unek-unek lu. Tapi ya support the club, support the manager, support the players. Ya kalau lu nggak suka dengan pemain-pemain tertentu, ya udah nggak apa-apa kritik aja. Tapi jangan tag orangnya. Itu aja. Tag MU-nya. Jangan tag orangnya. Ya udah, ini kita kayak udah melebar kemana-mana. Enggak? Kita kan harus. Oh tadi kan gua belum tutup tuh. Apa? Harusnya laki yang bayarin. Nah ini deh ya, ini biar abang kasih tahu sama adek ya. Dek, gua kasih tahu sama kau ya, kaum laki-laki ya. Kalian kan semuanya pengen punya pacar yang bening-bening, cantik-cantik, iya kan? Iya kan? Akui aja lah. Ya, sekarang gini deh. Kalau kau pengen pacar kau cantik, kerja keras kau. Ya, kerja keras kau jangan Iya. Hah? Jangan kau harapkan cewek kau cantik bening ya kan, terawat ya kan, tapi kau mau kondo. Ya kan? Kau kerjanya kau cuma main game. Gitu. Tapi di rumah ada yang bilang, tapi bang gua kan good looking. Cogan-cogan. Lu cogan tapi miskin gak ada gunanya juga ya. Gua zaman gua muda, nanti gua kasih fotonya ya, gua kasih ke lu nih. Lu insert di sini ya, biar makin ilfil. Oh boleh. Kasih fotonya Patrick ya nanti ya. Dari gua ya, jangan dari dia. Gua tahu kalau dari dia. Dari Bang Raymond. Enggak. Intinya, mau namanya kok ganteng sekarang, aku pun dulu ganteng. Iya. Ya kan? Fotonya nanti pasang ya, foto. Dah. Yang itu ya. Jangan yang pakai baret, gua hajar lu yang pakai baret. Oh ada, tenang aja. Ini gua kasih tahu ya, adik-adik yang perempuan juga. Kau cari laki mau yang pekerja keras, ya.
bukan yang anak orang kaya. Ya. Aku anak orang kaya. Nah, Tapi aku diceraikan istriku. statement banget sih. Ya enggak, aku ngasih contoh dari pengalaman pribadi ya kan. Aku orang kaya. Nggak apa-apa. Kalau anak orang kaya tapi dia pekerja keras nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau anak orang kaya terus pemalas kayak aku dulu, nah, jangan. Gue baru mau ke situ. Gue mendingan gue yang mengatakan. Ya. Ya, karena bukan apa-apa. Kau laki-laki, kau harus kerja keras. Kau harus bisa menafkahi. Iya. Ya, menafkahi. Dan kalau kau mau pengen istri kau tuh cantik bening selalu, ya kau belilah itu RH-nya, ya kan, perawatan wajahnya, untuk boboknya ada, ya untuk bangun tidurnya ada, ya kan. Belum lagi biar wangi, parfumnya lah kau belikan apa. Pokoknya nggak murah ngurus cewek itu. Kalau kau mau kondo, ya nggak ada duit kau, tapi kau pengen cewek cantik bening tiap hari. Sekarang dia bening karena bapaknya yang bayarin. Kayak aku, anak gue perempuan, aku bayarin itu. Ya, kalau Kamu nanti aja dia nonton terus kau pegang-pegang, udah dapat topping kau nih. Ini menaruh sama bata. Udah jadi kemana-mana Kok nih. jadi kesana sih? Tahu loh. Ya sekarang apa lagi yang mau kita bahas? Mon? Ya intinya begitu ya. Buat teman-teman semua warga Poros, Keng, di episode kemarin gue bilang nikmatin aja MU yang sekarang, mau menang mau kalah ya udah, we are supporter, our job is support. Dan udah pasti sampai di akhir musim ini akan ada hal-hal yang mungkin kalian nggak akan suka keputusan manajemen. Salah satunya kemarin udah ada berita, bukan udah ada berita, malah udah dinaikin tiket, ya kan, tiket pertandingan. Jadi yang mau datang ke Old Trafford nabungnya mesti lebih ekstra lagi. Belum lagi apa namanya? Kenapa? Ya, terus aja. Belum lagi yang namanya pemecatan karyawan lagi akan ada lagi. Jadi itu akan ada banyak lah. Woi. Ini gara-gara kameramen Arsenal dan editor agak lambat aja naikkan episode kemarin ya. Biar kau tahu, kami selesai take, kita ngomongin masalah pemecatan. Nyampe rumah, jadi udah selesai syuting nih ya. Nyampe rumah, buka Instagram, 7 menit setelah buka itu, Rio Ferdinand mengatakan apa yang kami katakan di episode kemarin. Cuma kesannya kami yang jadinya niru dia. Padahal kami yang duluan take. Soalnya kameramen Arsenal, selesai ini kamera bagus, selesai langsung edit. Ya. Dia itu ngelihat, kita kan kebetulan story kan kemarin kan. Dia tahu dari mana sih Raymond Patrick nih? Gue bahas lah, belum naik nih. Itu Rio. Si Bahar sih, kau tahu duluan dia. Oh jangan macam-macam sama Poros Salam, kita punya insider. Semoga dengan pecah. Aduh, udahlah. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, teman-teman, seperti yang kita tadi sempat di pembukaan bilang, kita mau nobar lagi di hari Sabtu jam 7. Jam 7 atau jam setengah 8? 7.30, kan studio jam 7. Oh ya, kita open gate, open gate. Open door. Open door itu ya jam 6 lah, jam 6 lah. Di mana tuh, Bang? Di Little League. Ini kita lagi syuting di Little League ya, guys. Kita balik lagi ke Kita balik di Little League. Home base kita, Little League. Ini salah satu studio kita, saya agak panas. Kontrak habis di sana? Enggak, belum sih. Belum ya. Karena ini kameramen Arsenal lagi nggak bisa jauh-jauh dari kosnya dia. Iya, dia lagi masih karena ada tugas-tugas apa? Baru putus cinta, nggak usah dijelaskan. Bukan ke situ dong arahnya dong. Oh, dia ada tugas ke embassy ya? Ya, adik mantan. Oh, nggak usah ya. Nanti ketahuan deh. Adik mantannya kameramen Arsenal balik kau sama dia. Kasian kali kita lihat. Kasian kali temanku ini. Nanti tolong dibikin ini jadi reels ya, kameraman. Biar aku posting, aku tag dia. Oke, Bet. Everton. Tar. Ubur-ubur ikan lele. Apa tuh? Tolong please ya, lawan Everton jangan memble. David Moyes yang kemarin baru saja menahan Liverpool 2-2. Menurut lu gimana? Dia akan melakukan yang terbaik. What the fuck? Enak bener kerja lu.
Aduh, kita lawan mantan pelatih MU nih. Tar dulu, Apa tuh? gue mau bikin kayak karena kan pundit profesional. Oh ya, oke. Ya, silakan. Ini gak diminum-minum juga, gue haus. Anjir. Everton Ya, di bawah David Moyes gimana, Pet? jangankan Everton, yang notabene dia itu kayaknya feng shui-nya itu di Everton ya. Dulu di zamannya David Moyes memegang Everton yang part 1-nya sebelum dia pindah ke MU. Itu Everton itu menjadi selalu penjagal. Dia selalu kerap di papan tengah memang, tapi itu killer bagi klub-klub atas. Arsenal di sana tersandung. Dan dulu juga nggak jelek ya. Dulu dia bahkan punya Dulu nih apa nih? Dulu nih kapan? Everton, zamannya Moyes yang di Everton yang dulu. Tahun Ya terakhir kita kalah sama Marwan Fellaini kan. Iya, dan enggak maksud gue pemain-pemainnya dulu juga kan bagus-bagus. Siapa yang pemain Australia, gue lupa nama dia. Cahill, ada tim Cahill. Bahkan Arteta dulu adalah pemain Arsenal kan. Iya. Dan Everton. sorry. Ya dia kan pemain Arsenal juga, nggak salah juga statement gue. Cuman zamannya itu Moyes dengan Everton itu memang klop. Dia ketika kembali lagi ke Everton ibaratnya memang jodoh. Emang jodohnya di Everton dan memang dia bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi gak usah Everton, dia megang West Ham aja, kita kewalahan lawan dia. Iya. Karena emang filosofi dia 4-2-3-1 emang clear. Pemain yang dibutuhin semua ada di Everton. Nih nggak sih? Si Doucouré itu udah kayak Marwan Fellaini dulu lah ibaratnya. Dan terakhir, nah kalau lu tanya, tapi Bang, terakhir kemarin Desember kita menang kan 4-0. Ya, tapi itu kan bukan David Moyes. Ya, tapi itu bukan David Moyes. Tapi gua ada sedikit riset. Bisa jadi Barcelona 99 dulu. Bisa jadi ini nggak apa-apa lah ya begini ya. Bisa jadi ini honeymoon periodnya Everton ya nggak sih? Harusnya sih ya, karena kemarin kan di luar honeymoon juga, lu bayangin dia baru nahan 2-2 Liverpool dan in a very dramatic way gitu loh. Itu pasti akan meningkatkan moral boost banget. Oh iya dong, iya dong jelas. Sementara kita baru dihajar 1-0. Iya, tapi kan secara mental Everton gitu loh, ya kan. Yang kemarin gua review aja, dan ini kayaknya nggak perlu di-review, ini kita udah pasti menang. MU kalah 3-0, bener ya kan, kita menang. Nah, maksud gue gini, gue nggak mau ke situ lagi. Kalau gue lihat nih sekarang dia yang cedera lumayan banyak. Dominic Calvert-Lewin, Armando Broja, Iliman Ndiaye, Aurel Mangala. Dia kesisa tinggal O'Brien, Tarkowski, Brent White, Mykolenko. Itu udah pasti empat pertamanya dia buat. Apalagi Tarkowski kan habis bikin late winner, baru late equalizer. Ada mantan pemain kita Garner sama Gueye. Lalu Lindstrom, Doucouré, Harrison, dan di depan Beto. Nah, maksud gue gini, dengan 4-2-3-1-nya Everton ini perlu nggak sih kita main bertahan menurut lo? Kayaknya sih ya. Kenapa? Karena kuncian kita, kalau lu perhatiin, Manchester United itu lebih efektif ketika kita bermain di counter attack. Dan David Moyes tipikalnya bukan bertahan. Maksudnya? Dia akan, ini di kandang Everton kita besok main. Iya. Dia pasti akan menyerang. Itu akan menjadi sebuah kelebihan buat MU. Salah ya gua? Kalau menurut gua, ya Pak Guru, dia akan lebih all out main. Siapa? Karena siapa yang mau all out? Moyes. Kita akan main dengan tim yang kurang lebih sama kayak kemarin. Gue gaplok lu ya. Tadi gue bilang apa? Ini kita mainnya di Everton kan? Iya. Dia pasti akan lebih menyerang. Ya all out. Ya. Bedanya karena pernyataan gue dengan lu apa? Nggak, maksud gue gini, Pet. Kita setelah gue lihat sepatu bagus, man. Iron Maiden. Setelah gue lihat di sini, kita kemungkinan akan tetap dengan formasi yang kayak kemarin. 3-4-3. Karena enggak 3-4-3 itu udah pasti. 3-4-3 udah pasti. 3-4-2-1. Tapi kalau gue lihat di sini kita masih bertahan dengan Mazraoui, Maguire, Delight,
De Ligt. Nah, gila. Menyenangkan. De Ligt, Dalot, Bruno Fernandes, Casemiro dan Dorgu. Casemiro. Ya, karena ternyata si Collier ini emang diprediksi modelan kayak Collier, terus si siapa sih tadi gue tanya, ini Kobe. enggak, Kobe masih lama, Manuel Ugarte, Collier, Baindir, sama Yoro plus Eriksen ada possibility buat main. Tapi kan Baindir gue nggak tahu, udah pasti Onana yang dipasang kan kalau di liga. Tapi kalau misalnya Collier sama Yoro, gue nggak yakin karena ya itu yang sempat kita bahas tadi. Ini lagi masanya pemain tuh kena influenza yang nggak jelas itu loh. Influenza A. Ya. Nah, belum tentu karena kemarin kan mereka baru check up ke medical kan. Di hari Sabtu ini belum tentu main juga. Makanya gue bilang kemungkinan kita akan main lebih bertahan dengan formasi yang kurang lebih sama kayak kemarin. Jadi kalau lo bilang, Bang, ini kan Everton, nggak segampang itu sekarang gitu. Nggak ada, Everton itu memang nggak pernah gampang buat Nggak kita. pernah gampang. Kalau kemarin iya. Kalau menurut gue iya. Maksud gue gini loh, Everton itu bukan tim yang ibaratnya lu bisa bully. Satu itu tetap. Kalau kemarin iya, menurut Ya, gue kalau bisa kemarin kita iya. bully. Nggak, maksudnya ini adalah tim Merseyside, ya, dan rivalitas itu memang sama Liverpool. Tapi kalau secara sejarahnya itu kan Manchester versus Liverpool. Ya. Secara keseluruhan Merseyside. Hatrednya mereka terhadap kita itu tetap ada. Mungkin kelas kebenciannya itu nggak setinggi kalau sama Liverpool. Nggak setinggi sama Liverpool. Itu aja bedanya. Mereka ada kebencian sama Iya. Manchester United lah. Mereka juga banyak ngasih pemain Everton ke MU dan MU juga sebaliknya banyak Iya, ke Everton. iya, Gardner, Itu lebih James kepada Gardner. karena ya biar ngikut Liverpoolnya. Ya, ngerti Itu gua doang, ya. rivalitasnya Rivalitasnya sama kayak City dengan Liverpool ya, kan dulu. Rooney gitu kan. Ya, jadi jatuhnya bagi gua Everton itu memang bukan tim yang Gua gampang. lebih David ini Moyes sih, bukan lawan yang gampang. Ya, itu maksud gua. Kalau Everton kemarin lawan yang mudah. Tapi Moyesnya ya nggak gampang. sekarang David Moyes ini beda. Kita berharap kemarin itu honeymoon periodnya David Moyes bersama Everton. Tapi kalau kemarin gue sempet lihat lagi cara mereka main lawan Liverpool, itu definitely Everton yang berbeda dengan ketika dia kemarin kita kalahin 4-0. Ya. Siapa pelatihnya? Sandais. Kok lu tiba-tiba tahu sih? Hebat gak? Hebat ya. Ada waktu yang terpotong kayak. Ya, nggak seperti Sandais yang kemarin dipecat di 9 Januari. Itu kurang mungkin setelah lawan MU kan, nggak lama. MU lawan Everton terakhir itu Desember. Ya, nggak lama setelah itu. Dan dia sempat dipegang sama pemainnya sebelum si David Moyes masuk. Siapa, Mang? Siapa? Seamus Coleman sama gue lupa Seamus Coleman sama siapa satu Tapi pertandingan. itu Seamus Coleman tuh luar biasa sih. Hah? Seamus Coleman tuh luar biasa. Iya, bisa semuanya. Dia pemain yang betul-betul cintanya itu ke Everton itu parah. Iya. Dan dia sebagai waktu tuh Ini sama caretaker. kayak ini tahu, sama kayak Gianfranco Zola-nya Ya, Chelsea ya. waktu itu. Dia tuh Main juga. betul-betul ya kayak Ryan Giggs Iya, waktu Ryan Giggs. terakhir kan. Nggak, maksud gue tuh bukan dari sisi itu yang gue mau angkut. Di si Seamus Coleman ini kalau ketika dia jadi caretaker itu kan marahnya dapet, Ya, ya. emosinya kayak gue ngeliat kayak Big Sam Allardyce di Seamus Coleman. Oh iya, iya. Passionate-nya itu dapet. Oh, sama Leighton Baines. Iya, iya. Ya, dua pemain itu sempat jadi caretaker lah kemarin. Nah, balik lagi ke David Moyes. Rekor Manchester United ketemu David Moyes juga nggak apa ya, kalau gue bilang nggak bagus-bagus banget gitu. Tapi juga nggak jelek-jelek banget. Ya, terbukti waktu kita masih dipegang Sir Alex juga kita bisa dikalahin sama Oh, iya. David Moyes gitu loh. Tapi ya itu maksud gua, pemain yang nggak begitu terkenal. Siapa sih dulu yang tahu Marwan Fellaini kan kayak gitu gitu. Nah, Banyak lah. Tim Cahill, Arteta, kipernya dulu Howard, tim Howard. jadi kan dari kita juga. Iya, banyak. Phil Neville. Phil Fun Neville fact. udah habis. Enggak, ya kan Phil zamannya Neville udah habis. ini. Fun fact. Sebenarnya kita lawan, karena lu ngomong ini gue jadi teringat. Ya. MU ngelawan Everton bahkan di zaman Sir Alex Ferguson. Kita itu sebenarnya banyak bakal kalah.
Kita tuh iya. banyak menangnya gara-gara gol bunuh diri Phil Neville, tim Howard tiba-tiba ayan, karena memang bukan ngejek ya, tapi memang ada penyakit, ada penyakit ayan. Jadi kebantu sama XX pemain kita gitu loh. Bahkan yang Phil Neville tuh yang kita 2013 kan, yang kita akhirnya jadi juara. Iya, totalnya kita tuh lawan Everton tuh 42 kali menang, 13 kali seri. Everton baru 10 kali menang lawan kita ya. Terlepas dari itu di zamannya David Moyes ya. Dia sering menang juga lawan MU. Nah, maksud gue gini. Ketika besok kita dengan tim yang seadanya, menurut gue ya, all out pakai anak-anak muda. Nah, baru gue mau nanya. Youngsters. Gue jujur, gue senang apa yang dilakukan Zirkzee pada pertandingan kemarin lawan Spurs. Tapi gue pengen lihat Amat si Cido, lu kasih aja main. Iya, all out. Literally, lu kasih main. Kalau memang mungkin sebagai starter enggak, kalau lu merasa sebagai starter enggak, udah pasti Højlund yang starter lah gitu. Tapi kalau misalnya memang Højlund nggak bisa menghasilkan sesuatu 45 menit, gua dengan senang hati ngelihat 45 minutes yang kedua, ya. Jangan 45 minutes lah, mungkin 30 atau 25 menit. Enggak, tapi menit 60 udah boleh. Gua tuh pengen lihat kalau misalnya memang kita tidak ada bisa melakukan pembongkaran pertahanannya David Moyes Everton, ya udah give it to the kids. Ada alasan gua. Kenapa? Pemain-pemain muda ini, kalau lu inget dulu zaman Class of 90 ketika Beckham, Scholes, Butt sama Giggsy dimainkan pertama kali, Gary Neville masuk sebagai cadangan waktu itu. Itu ketika mereka main, mereka betul-betul main bareng-bareng ya, all out ya. Mereka all out. Karena gini, tekanan mereka itu nggak ada. Dan itu yang harus dipastikan oleh Amorim kepada mereka. Just play. This is how I want you to play. Ini cara aku yang aku pengen kalian main. Ikuti apa yang gua arahkan, tapi main dengan lepas. Itu berbeda dengan pemain yang senior-senior ini. Mereka itu punya tekanan tersendiri. Pemain-pemain muda ini, ya udah kalau jelek pun fans nggak akan nungguin mereka kok. Iya. Percaya sama gua. Contoh yang paling dekat nggak usah jauh-jauh ke Class of 92. Siapa namanya? Makeda, siapa nama panjangnya? Federico Makeda. Itu beberapa kali dipercaya sama Sir Alex Ferguson turun di menit-menit krusial. Yang artinya ketika dia ngerasa udah buntu. Ferguson buntu tuh di menit 70-an ke atas udah pasti. Dia selalu mengganti pemain tuh di menit ke 70-an. Tapi ketika dia nggak mengganti terus dia ngerasa buntu, dia tahu kapan pemain harus diganti. Masuk Federico Makeda. Kita waktu itu tanya ini, anjir ngapain masukin Federico? Dia nyetak gol cuy. Ya kan kita menang lawan Aston Villa. Maksud gua itu harus dibiasakan lagi. Ini mungkin ya kalau misalnya tersampaikan ya, Amorim mainin aja udah pemain muda. Karena lo sekarang lawan pelatih yang emang udah kenyang sama Liga Inggris dan dia balik ke kampung halamannya. Ibaratnya nih, Ferguson udah nggak ngelatih MU, katakanlah masih muda. Dia ngelatih Aberdeen lagi mungkin, ya kan. Terus mungkin dia ke Real Madrid, gua nggak tahu, balik ke MU. Udah pasti nemu nyawanya gitu loh. Dia tahu apa yang harus dia lakukan karena dia pernah melakukan itu di Everton, dari fasilitas, tempat latihan dan segala macam. Dia tahu apa yang diinginkan fans. Fans, betul, maksud gue itu. Dia tahu apa yang diinginkan fans. Fans pengen di menit-menit tertentu udah nyerang aja, udah kayak yang biasa lo lakuin. Nah itu akan dilakukan David Moyes. Kalau lo ngeliat kemarin pertandingan Everton lawan Liverpool, definitely itu yang dilakukan David Moyes. Dia all out nyerang. Mana pernah? Dan basicnya gini. Kita lawan Liverpool counter attack loh. Moyes memang udah nggak kenal sama mayoritas pemain yang ada di tapi kan sekarang. dia paham. Tapi dia paham apa yang terjadi di MU. Kalau gue bilang, kenapa tadi gue bilang play the kids? Ini jadi sebuah faktor surprise, faktor yang dia nggak hitung. Nggak akan ada di hitungan dia bahwa misalnya ini Amorim nekat nih. Katakanlah menit ke-50, lu masukin Kone, lu masukkan Cido, Heaven, lu masukkan Cido, Heaven, Kone. Itu aja 3 dulu lu masukin. Udah lu masukin 3 ini. Ini adalah 3 faktor yang lu nggak tahu cara mainnya seperti apa. Mainin. Ya intinya ini adalah pemain-pemain yang lu nggak tahu. Lu nggak punya videonya. Lu nggak punya gambaran seperti apa nih pemain ini bakal main. Katakanlah lu. Dan apa yang mereka bawa di pertandingan itu kan nggak ada yang tahu. Itu yang plus ya tadi gue bilang faktor daripada youth-nya mereka.
Itu yang akan menjadi nilai plus buat pemain-pemain muda ini. Betul. Dan ditambah lagi, kemarin gue nonton Stratford Paddock. Itu diingatkan nama Stratford Paddock gue. Di jersey kita itu ada tulisannya Youth, Courage, and Success. Muda, berani, dan sukses. Ya udah, lu turunin pemain-pemain itu, mereka pemain muda, mereka bisa masih memiliki keberanian untuk membongkar pertahanan lawan. No worries at all. Intinya nggak ada pikiran sebanyak yang dipikirin Dalot ketika dia main. Iya. Kayak banyak pikiran gitu kalau. Tapi itu bukan bercandaan sih. Iya, itu literally. itu karena pasti mereka mikir. Kalau misalnya contoh kayak Garnacho, ini setelah lawan debut Spurs kemarin, gua kan gitu. Contohnya kayak Spurs kemarin lah Garnacho. Setelah kemarin gagal di depan gawang bikin gol, itu akan di dalam pikiran dia. Udah, give it to the young players. Tapi lepas bebannya ya. Jangan lu tekan ada targetkan juga. Iya. Kasih lepas main aja. It will work for your benefit. Yes. Itu sih menurut gua. Iya, gue sepakat sih. Kita lawan tim yang menurut gue sekarang udah bukan dianggap mediocre, dalam artian kemarin ngelawan Sandais itu gampang banget gitu. Posisi mereka jadi di atas kita. Ya iya, itu satu. Kedua ya kemarin kita lawan Sandais bisa dibilang gampang. Kalau lo bilang Sanders miskin taktik, enggak, dia udah nggak tahu apa yang harus dilakukan sama Everton karena pemain merasa lebih pintar dari dia. Jadi ketika dia, ini yang gue baca ya di Evertonnya sendiri, sempat ada polemik di mana Sanders bikin strategi, mereka meeting sendiri pemain dan mereka melakukan hal itu di lapangan. Wah. Itu udah kacau menurut gue. Nah ini David Moyes coy. Nah ini orang yang udah pernah handle West Ham kemarin yang juga sempat ngalahin Manchester United. Ini dia yang gue bilang. Kalau misalnya besok ini lawan Everton, ada satu statement gue nih, Mon. Apa? Gue rasa kita bakal menang. Kenapa? Melihat pola trennya MU. Kalau kita melawan tim di atas kita menang. Bener juga. Kemarin Spurs di bawah kita, makanya kita kalah. Tahu nggak kenapa MU ini harus menang? Ya kalau nggak menang, kita makin dekat zona degradasi. Itu satu. Kedua, kita harus benar-benar bisa memanfaatkan poin di sini. Kalau memang tujuannya mau menghindari degradasi, harus kerja keras benar-benar di game lawan Everton dan minggu depan kita lawan Ipswich di hari Kamis. Minggu depan hari Kamis lawan Ipswich, sebelum akhirnya kita ke FA Cup lagi lawan Fulham. Fulham. Nah, ini modal utama. Kalau lo menang di 2 pertandingan, Everton dan Ipswich, bisa dibilang ya aman nih. 2 pertandingan kecil udah kita lewatin. Tinggal berikutnya lawan Arsenal, lawan Liverpool. Kayak gitu maksud gue. Ini harus biasanya kalau gue ngomong kayak gini nggak enak ya. Intinya udah United harus berusaha lebih keras lah, intinya gitu. Gue nggak mau ada berapa skor berapa gitu. Pokoknya intinya main bener all out aja. Dan mungkin kalau seandainya aspirasi ini didengar gitu ya siapalah gue gitu. Turunin aja udah pemain muda, all out aja udah. Harapan gue tulus aja udah. Sebelum kita mau closing karena kameraman Arsenal udah nunjukkan 5 menit dari tadi. Starting lineup buat gue. Iya, Abil. Starting lineup buat kita, buat gue. Di depan gue pengen melihat Højlund, Zirkzee, atau kalau memang nekat langsung diturunkan tuh di depan si Cido. Wah, Cido dengan Zirkzee. Ini kan punya gue, ntar kita boleh. protes aja. Iya, silakan. Maaf. Terus? Kesel gue. Tengah Bruno. Sama? Gue nggak mau dia DM lagi. It doesn't work. Ya. Oke, it doesn't work. Gue butuh dia untuk membuka peluang. Di belakang. Tapi kalau main 3-4-2-1 ya mau nggak mau. Ya. Kalau lo naruh Zirkzee, oh ya, silakan. Maaf. Kan nanti Zirkzee sama Bruno. Zirkzee Bruno di depannya itu Højlund. Tadi kata lu Zirkzee. Enggak, ini kan Bruno sama Zirkzee. Kan 3-4-2-1 kan. Oke. Gue ulang nih. Nah. 3. Enggak, mau dari belakang. Ya. Oke, 3 belakang. Mazraoui, Maguire, Delete. Oke. 4 kiri Patrick Dorgu.
Sebelah kanannya Dalot karena nggak ada pilihan lain. Dalot ya. Ya. Di tengah dua itu Bruno, si Eriksen bersama. Kalau Eriksen bisa main. Ya. Kalau nggak bisa main Kone sama ya Bruno ya. Gimana sih? Makanya gue bingung nih tadi. Ayo siapa cepetan? Gue nggak mau protes. Enggak, gue nggak mau. Jujur gue nggak mau Casemiro main. Iya. Karena bukan gue disrespect pada Casemiro. Karena Everton ini tipikal tim Inggris yang kick and rush-nya itu masih jalan. Dan David Moyes ini kick and rush banget. Dan ini akan menjadi sebuah pertarungan di tengah. Casemiro itu bakal kewalahan. Iya. Oke, berarti dua di tengah ini siapa? Kalau memang bisa Kone, gue nekat. Ya. Gue nekat, mendingan Kone sama Eriksen daripada lu maksain. Kalau Eriksen nggak bisa main? Kalau Eriksen nggak bisa main ya mau nggak mau. Ini barusan juga gue baca ternyata dia selain sakit ada masalah jantung juga. Oke, kalau misalnya Eriksen nggak bisa main, this will be very unpopular. We listen but we don't judge. Ya. Itu yang tadi gue bilang Mas Rawi di kirinya. Itu masukkan si Harry Amas. Bukan. Eden Heaven. Ya, udah. Di depannya itu masukkan si Mas Rawi. Jadi di Mas Rawi sama Kone. Oke. Dah. Nomor 10 Zerzi. Sama? Di depannya yaitu ya mau nggak mau Højlund atau si Cido. Berarti Bruno sama Zerzi. Ya. Højlund atau Cido. Ya. Kalau gue sih ya masih stick. Masih ada satu lagi kiper. Siapa? Onana. Altay Bayindir. Altay Bayindir dia kemungkinan bisa main. Iya. Soalnya udah ikut latihan. Oke. Gua nggak mau dengar ada istilah lagi ya Bapak Amorim. Dia ini ada di klausulnya gini. Kasih kontrak baru. Susah kali itu. Oke. Kalau dari gue sih, gue kayak gue bilang dari awal masih stick sama formasi yang kemarin. Definitely menurut gue nggak berubah. Ya. Kecuali gue lebih suka kipernya diganti. Kalau Bayindir udah bisa main, Bayindir nggak bisa main, Harrison lo mainin, Eli Harrison lo mainin. Ya, udah, stop. Gue nggak mau ngeliat lagi Onana di belakang. Terlalu konyol. Gue bilang udah terlalu. Kalau lu bilang Eli Harrison masih terlalu muda, takut gini, udah lu main gantung hitam. Gue udah nggak masuk akal lagi. Gue naruh Onana di belakang. Enough lah dengan Onana ini ya. Enough. Itu satu. Tapi tiga pertama gue masih sama Mazraoui, Maguire, De Ligt sama Maguire. Lalu Dorgu di kiri, Dalot di kanan, Casemiro sama Bruno di depan, Garnacho, Zerzi sama Højlund. Nah, gue berharap itu yang dimainin. Kenapa? Pergantian di babak kedua kalau memang mau nurunin pemain muda lebih enak sirkulasinya. Gue bilang sirkulasi ya. Kenapa? Kalau misalnya memang nggak works, katakanlah amit-amit kita kebobolan duluan gitu ya. Kan udah pasti kok amit-amit sih, udah pasti. Ya, amit-amit. Di babak kedua Amorim bisa nurunin Kone, Bruno naik ke atas, Zerzi naik ke atas, Højlund ditarik, ganti Cido. Højlund ditarik, ganti Cido di depan. Dan akhirnya lu nanti akan memiliki Cido dan Garnacho yang bisa menyerang. Dan di tengah Dalot ditarik, si Eden Heaven main, Mazraoui naik, Dorgu tetap di kiri. Yep. Jadi enak sirkulasi pergantian. Lebih bagus formasi. Makanya itu kenapa ada gua di sini gitu. Gitu. Jadi itu kenapa pengen pertahankan aja formasi kemarin supaya untuk sirkulasi pergantian pemainnya lebih enak gitu. Itu aja sih. Oke. Mungkin itu aja untuk episode ini. Nobar ya. Kita akan melakukan nonton bareng di Little League Jakarta di hari Sabtu jam Kebayoran Baru ya. Ya, Kebayoran Baru. Jam 7 lah ya. Datang duluan biar kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya kan. Apa yang kita bahas ini kita bahas bareng lah di Little League, oke? Mana tahu kalian ada pengen nasihat-nasihat percintaan, kalian bisa tanya. Jadi siapa tahu mau tulis di kolom komentar, kurang nih gue mau ngomong sama Bang Patrick, Bang Emon. Ayo. Atau lu bilang, wah nggak suka gue pendapat lu Bang Mon. Gue lebih suka ngobrol. Gue pengen nonjok lu datang. Kok nonjok sih, goblok nih? Nggak apa-apa kan? Datang dong. Enggak. Biasanya kalau ngomong kayak gitu datang juga nanti ujung-ujungnya ketawa-ketawa bareng kok. Ya intinya ayo kita ngobrol. Gue pengen denger opini dari kalian semua secara langsung deh gitu aja sih. Oke. Oke.
Itu aja untuk episode kali ini. Gua Patrick Dan gua Raymond. dan dia ada kameramen Arsenal. Minpor. Ada Minpor di belakang sana. Nggak bisa bohong kita, Minpor kalau ada di sini pasti ngoceh. Minpor lagi kerja, lagi ada job sampingan. Oke. Dah. Dah, Tutup. ya udah tutup. Udah nggak nunggu apa lagi kalian? Kita dari Porosalang. Udah ditutup dari Oh tadi. udah. Oh ya udah. Kalian ngapain masih di sini? Ganti channel yang lain. Semangat ya MU.